Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar, mahasiswa Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, program studi Manajemen Kepariwisataan. Di sini saya akan memaparkan hasil bedah buku dari kelompok saya, yaitu Seed Planning Concept. Yang pertama, Introduction. Seed plan akan menunjukkan bagian atau aspek yang paling penting dan nyata dari sistem pariwisata, yaitu bangunan atau lingkungan yang dibangun. Dalam hal ini, seed plan menggambarkan apa saja yang ada dan dapat dirasakan atau dialami oleh visitor atau pengunjung. Berikutnya ialah desainer atau perencana profesional. Desainer atau perencana profesional adalah orang yang bertanggung jawab dalam konsep pembangunan suatu lingkungan dengan konstruksi dan spesifikasi tertentu. Semua pekerjaan pembangunan di lingkungan diserahkan kepada desainer yang kompeten untuk dijadikan sebagai acuan yang nyata. Secara umum, desainer atau planners dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada landscape arsitek, yang kedua arsitek, ketiga urban designer, keempat urban planner. Jadi yang pertama itu ada landscape arsitek atau arsitek landscape. Arsitek landscape adalah tenaga profesional yang menjembatani pembangunan landscape atau karakteristik dengan adaptasinya terhadap penggunaan pada manusia sehari-hari. Dalam pekerjaannya, arsitek landscape terdiri mengaplikasikan seni arsitektur dan prinsip keilmuan untuk fungsi perencanaan, desain, dan manajemennya baik alam maupun lingkungan hidup yang akan dibangun. Contohnya, rural resort in Japan di Parque do Flamingo, Brasil. Yang kedua ialah arsitek. Umumnya, fokus utama dari arsitek adalah unsur kreatif dan detail dari sebuah bangunan. Dari masa ke masa, material bangunan dipengaruhi oleh pengalaman arsitektural. Meskipun teknologi adalah aspek penting dalam desain arsitektur, biasanya arsitek mengapresiasikan teknik dan ekspresi individunya dalam desain mereka. Kreativitas inilah yang menyalurkan solusi baru dalam pembangunan eksterior dan spasial. Namun, terkadang inovasi ini sulit diterima oleh publik yang masih bersifat konvensional berdasarkan jaminan keamanan dari berbagai negara. Seorang arsitek harus melalui izin profesional untuk mendapatkan izin. Yang ketiga itu urban designer atau perancang kota. Fokus utama mereka adalah bangun fisik, keindahan estetik, dan fungsi dari suatu kota. Secara garis besar, perancang kota bekerja dengan politikus lokal dengan tujuan memelihara keinginan individu di kota dan keinginan warga lokal sejalan dengan keinginan pengunjung. Yang keempat ialah urban planners. Perencana kota dianggap sebagai pembimbing aspek ekonomi dan sosial dari sebuah kota. Fungsi dan tugas utama mereka meliputi transportasi, penggunaan lahan, pertemuan penduduk, dan berbagai aspek lainnya dalam manajemen suatu kota. Integritas desain atau integritas perencanaan. Terlepas dari apa yang telah diuraikan, kebanyakan desain dan perencanaan membutuhkan kerjasama tim. Kompleksitas dan pengembangan lahan yang sebenarnya membutuhkan pekerjaan kolaboratif dari berbagai bidang. Sebagai contoh, desain dari sebuah hotel yang berlokasi dekat dengan situs sejarah akan membutuhkan tenaga arsitek, lanskap arsitek, dan perencana kota dan perencanaan kota serta sejarawan. Kerjasama tim sangat dibutuhkan dalam pekerjaan seperti membangun taman kota dan fasilitas kota lainnya. Pariwisata adalah fenomena dinamik yang sulit untuk direncanakan bagi perubahan dalam segmen pasar, sehingga membutuhkan kerjasama tim dari berbagai bidang yang kompeten dan terkait. Baiklah, kita masuk ke pemegang kendali dalam desain tata. Yang pertama itu adalah owner atau pemilik. Tidak ada pengembang pariwisata yang terjadi kecuali pemilik tanah atau pengembang ingin melakukannya. Para pemilik dan perencana ini pun akan melakukannya dengan sesuai dengan cara mereka.
Para pengambil keputusan untuk pariwisata ini terdiri dari 3 sektor, yaitu pemerintah, organisasi, dan pemilik komersial. Yang kedua itu ada money lenders atau pemberi pinjaman uang. Baik perusahaan swasta maupun negeri memiliki kriteria tersendiri untuk proyek finansialnya. Berbagai macam rencana pada akhirnya tidak akan terselesaikan akibat masalah biaya. Permasalahan pajak juga menjadi masalah besar bagi perusahaan publik sehingga pada akhirnya eksekusi dari rencana awal akan diturunkan spesifikasinya. Yang ketiga ialah industri konstruksi. Semua proyek yang memerlukan modifikasi dan konstruksi memerlukan penawaran dari perusahaan konstruksi karena biasanya estimasi dari seorang desainer ketika bertemu dengan inflasi tidak merefleksikan biaya pembangunan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan berbagai macam modifikasi rencana. Yang keempat ialah manajer. Manajer akan terlibat dalam sebuah proyek ketika proyek tersebut telah disetujui, terutama pada proyek akomodasi seperti hotel, restoran, pusat hiburan, dan resort. Adalah masukan dari manajer yang berpengalaman. Rincian operasi fungsional jauh lebih mudah diubah pada tahap perencanaan daripada setelah konstruksi. Seringkali pemilik dan pengembang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan cukup tentang perincian ini untuk memastikan masalah yang dapat dihindari. Yang kelima itu ialah publik. Beberapa kelompok publik dapat mempengaruhi eksekusi dari sebuah rencana. Untuk beberapa anggaran pemerintah, publik menjadi super utama dengan pajaknya. Organisasi publik makin meningkat advokasi dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya, asosiasi perhotelan, pariwisata, tour and travel, dan maskapai sekarang lebih aktif. Yang keenam yaitu keterlibatan publik. Semua pengembang pariwisata berkewajiban untuk memberitahu publik tentang rencana pengembangan karena dapat menjadi kepentingan terbaik mereka. Beberapa mekanisme dapat digunakan sebelum dan sesudah rencana sketsa yang telah disediakan, seperti kontak pribadi, ormas, lokakarya, kelompok penghubung masyarakat, dan rilis media. Saat keterlibatan berlangsung, pemantauan disarankan untuk tujuan-tujuan berikut, seperti yang pertama, untuk menentukan preferensi publik, mengidentifikasikan masalah-masalah luar biasa menjadi perhatian, memasukkan input publik ke dalam proses perencanaan, menentukan apakah publik menerima dan memahami informasi, dan mengidentifikasi area yang mungkin belum dicakup oleh program. Meskipun keterlibatan publik akan memerlukan beberapa biaya tambahan dan kemungkinan penundaan, keterlibatan publik dapat mencegah kebutuhan dalam memprotes dan juga sering kali menyalurkan rekomendasi atau saran-saran konstruksi dalam meningkatkan kualitas proyek. Yang ketujuh ialah pemerintah dan peraturan. Pemerintah dari federal ke lokal menetapkan kebijakan dan memperlakukan undang-undang yang sering melanggar pengembangan skala situs pariwisata. Zonasi adalah contohnya. Zonasi adalah kontrol legal penggunaan lahan. Untuk zonasi pengembangan, situs pariwisata dapat mencegah penggunaan situasi lingkungan yang dan langka. Tempat dan perencanaan. Kepentingan tempat. Seperti yang telah dijelaskan, kawasan dan tujuan pengembangan pariwisata adalah kumpulan dari masing-masing situs dalam masyarakat yang demokratis. Situs-situs ini dimiliki dan dikembangkan oleh individu atau pemerintah atau organisasi ataupun perusahaan. Tetapi bahkan dalam demokrasi, nilai-nilai sosial dianggap berasal dari situs aktivitas tersebut seperti kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan umum. Karangham pada tahun 1985 mengidentifikasikan beberapa item yang memberikan tapak ciri khusus, yaitu gaya arsitektur, iklim, keunikan alam, ingatan dan metafora, penggunaan material lokal, keahlian, sensitivitas kedudukan jembatan dan bangunan, keragaman budaya, penilaian orang lain, kualitas tinggi dari lingkungan, dan kegiatan yang
ada pada suatu daerah tersebut. Kita masuk pada paradigma baru, mutlak, mengamati perubahan penting yang terjadi dalam berbagai situs dan bangunan yang dirancang. Pendekatan tradisional telah disederhanakan dan difokuskan secara sempit. Akibatnya, kedua situs dan lingkungan mereka menderita kekurangan hubungan timbal balik pemahaman. Untuk pariwisata, konteks, tujuan dan daerah harus dimasukkan ke dalam setiap keputusan desain situs. Pembangunan berkelanjutan adalah lebih dari frase, menangkap, dan slogan. Ini adalah prinsip penting untuk setiap desain situs. Ini adalah paradoks desain. Sangat penting bahwa bakat dan wawasan dan intuisi kreatif khusus desainer dibebaskan sebagai kekuatan pendorong untuk setiap proyek desain. Tapi, desain yang baik adalah lebih dari ini. Ujian akhir dan abadi tidak hanya untuk desainer dan investor baru, tetapi untuk semua orang yang akan melihat dan menggunakan situs ini sebagai integral bagian dari pengalaman manusia di lingkungan. Selanjutnya ada kriteria desain. Kriteria fungsional. Situs pariwisata rencana harus memberikan manfaat dengan menguji rencana mereka terhadap kriteria. Penting juga untuk pergerakan kendaraan layanan seperti persediaan makanan, pembuangan sampah, truk, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain. Semua pergerakan pejalan kaki diantisipasi dalam situs harus direncanakan untuk semua kegiatan situs, termasuk akses oleh individu yang mengalami cacat. Mengantisipasi semua rencana pembangunan harus mencakup gerakan nyaman dan efisien dan dapat digunakan oleh segmen pasar. Desain direktur, pusat interpretatif, kompleks hiburan, dan berkemah akan memerlukan desain fungsional yang berbeda. Fitur khusus akan diperlukan untuk cacat atau keluarga dan kelompok pemuda tua. Untuk atraksi berbasis sumber daya alam, estetika, dan batas-batas lingkungan dapat menentukan penggunaan kontrol manajemen, menetapkan standar kapasitas yang sewenang-wenang. Aspek kontinuitas adalah keseimbangan antara harmoni dan kontras, format dan gaya tanda yang sama. Lampu, bangku, dan material jalan kaki di seluruh lanskap dapat menghasilkan harmoni. Selanjutnya yaitu alat bantu desain. Program bantuan teknis terbaru untuk arsitek lanskap dan lainnya yang terlibat dalam desain lingkungan yang berlaku untuk pariwisata diproduksi oleh US Green Building Consortium atau bisa disebut USGBC dan disebut kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan yaitu LEED menurut Kelkins 2001. Program ini menawarkan panduan dan skema kredit untuk desain bangunan di berbagai kategori GTW berkelanjutan, efisiensi air, energi, atmosfer di sini, dan kualitas lingkungan dan ruangan. Arsitek lanskap yang membuat proyek yang berkaitan dengan pariwisata dapat menerapkan kredit untuk banyak aspek desain, termasuk pemilihan lokasi, pengerjaan ulang, pengembangan brownfield, transportasi alternatif, penggunaan gangguan lokasi, efisiensi air, kontrol air limbah, dan daur ulang. Ketika sistem ini diterapkan secara lebih luas, nilainya untuk perencanaan pariwisata akan lebih jelas. Situs berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki aplikasi terbesar pada skala lokasi. Dalam setiap desain untuk proyek pariwisata harus menjadi identifikasi yang jelas tentang potensi dampak negatif lingkungan. Semakin harmonis antara pengaturan alam dan pengembangan baru, semakin menarik suatu proyek bagi pengunjung. Proses desain situs modern. Pengembangan pariwisata berkelanjutan pada skala lokasi dapat dicapai dengan perencanaan tim yang mencakup perencana profesional, pemilik properti, pengembangan, dan publik yang terlibat. Urutan seperti itu diinginkan untuk atraksi, layanan, dan pusat interpretif, serta untuk pengembangan situs pariwisata. Analisis pasar. Desainer bekerja sama dengan pemilik atau pengembang
analisis pasar. Saat ini, total pasar perjalanan dibagi menjadi beberapa kelompok khusus. Beberapa atraksi, layanan, dan fasilitas dapat memenuhi semua menurut Forbes dan Forrest 1992-143. Yang kedua yaitu definisi program. Penting bagi pengembang bekerja sama dengan desainer untuk mencapai konsensus tentang definisi program. Definisi ini mencakup setiap struktur yang direncanakan dan penggunaan lahan yang dimaksud untuk proyek desain situs. Banyak konsep uji coba yang akan diperlukan untuk mencapai konsensus tentang apa yang dicari pemilik, apa gunanya yang dibuat dari situs oleh pengunjung, dan apa yang disarankan oleh intuisi desainer layak dipertimbangkan. Pemilihan situs. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti akses, luas persiapan lahan, ukuran lokasi, biaya, ketersediaan lahan, dan peraturan penggunaan lahan. Hubungan dengan analisis situs. Molnar dan Routledge telah mengidentifikasikan beberapa faktor yang diperlukan dalam analisis situs untuk desain proyek situs berdasarkan pengalaman dengan taman. Sintesis. Langkah sintesis ini dimaksudkan untuk mendapatkan makna dari sejumlah besar fakta yang telah dikumpulkan. Dalam langkah sintesis harus ada dua tindakan yang sangat berbeda, yaitu partisipasi publik dan penilaian berkelanjutan. Bagian penting dari sintesis adalah bereksperimen dengan hubungan fungsional antara beberapa elemen proyek. Desain konseptual. Pada desain konseptual, telah banyak jam diskusi antara perancang, pengembang, dan publik mengenai pernyataan masalah. Pemilihan lokasi dan analisis dan sintesis sekarang mulai membuahkan hasil. Sketsa rencana kedua situs dan struktur ini memberikan bentuk pada proyek untuk pertama kalinya. Rencana lokasi menunjukkan pada kawasan lindungan dan semua area penggunaan program, sistem sirkulasi, dan pintu masuk secara logis dan kreatif terkait dengan kondisi program dan lokasi. Kelayakan. Langkah pertama dalam persiapan kelayakan finansial adalah perkiraan total biaya modal situs. Pengembangan situs atau pengembangan arsitektur, desainer bekerja sama dengan kontraktor lanskap dan bangunan untuk dapat membuat estimasi total biaya konstruksi untuk setiap solusi. Rencana sketsa alternatif. Alternatif itu harus dilewati demi alternatif lainnya yang menempatkan paling sedikit tekanan pada daerah dan juga menunjukkan profitabilitas. Rencana akhir. Rencana akhir ini mencakup 3 dokumen utama, yaitu gambar, konstruksi, spesifikasi, dan kontrak. Evaluasi. Yang dibutuhkan adalah penilaian oleh pemilik dan perancang tentang seberapa baik desain memenuhi tujuannya. Karena keseluruhan proyek didasarkan pada perkiraan minat pasar dan kualitas manajemen, pariwisata sangat dinamis sehingga sulit untuk membuat perkiraan keberhasilan yang tepat. Tidak peduli seberapa baik proyek yang dirancang, berbalik dari pengunjung atau manajer dan masyarakat.